Halo, selamat datang kembali di DX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang ketiga ya untuk hari ini, tanggal 24 Juni 2022. Oke, jangan lupa untuk dicek kolom deskripsinya untuk saham-saham yang teman-teman miliki. Jadi bisa langsung skip jika teman-teman tidak mau melihat saham-saham yang lain, tapi cukup melihat saham-saham yang teman-teman miliki ya. Nanti ada di kolom deskripsi untuk chapter-chapternya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama yaitu saham kita masuk ke saham konstruksi dulu ya, atau saham-saham karya-karya dan juga saham-saham semen. Yang pertama kita akan lihat dulu ADI ya. ADI hari ini sempat menguat dan bukan sempat menguat, memang hari ini menguat, bahkan sempat menyentuh harga 835 ya. Sempat menembus target di 825, tapi penutupan dia masih turun lagi, jadi close di harga 815. Apakah besok lanjut? Kita lihat aja dulu. Nah, sebelumnya juga memang ADI ini sempat breakout harga close tertinggi ya di tanggal 8 Juni kemarin, yaitu 775, dan juga menembus harga high di tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 9 Juninya ya, yaitu 970. Nah, sempat menembus tapi close di 790, tapi hari ini dia lanjut di sempat turun ke 790 tapi dia naik lagi ke atas, bahkan menembus 825. Tapi closingnya di 815. Kita pantau aja apakah dia akan lanjut atau akan koreksi dulu. Kalau koreksi apakah dia akan menembus lagi, bisa juga kita pakai sebagai acuan apakah dia akan menembus 790 atau ke 795 dulu, kita lihat aja nanti. Tapi bisa dilihat volume hari ini sangat besar ya, lebih besar dibanding sebelumnya. Jadi masih boleh diperhatikan lagi untuk saham ADI ini dan juga saham-saham konstruksi yang lain. Ini masih bagus, masih oke untuk ADI, tapi kita lihat dulu apakah dia koreksi dulu di perdagangan minggu depan atau dia akan lanjut naik ke menembus 825 atau bahkan bisa menembus EMA 200. Karena saat ini ADI close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Ini bagus. Kita lihat aja nanti di minggu depan apakah dia akan koreksi dulu atau mau langsung menembus EMA 200-nya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu WSKT. Ya, WSKT close sama dengan EMA 100 ya. EMA 100 dia di harga 560. Belum berhasil close di atasnya. Ya, ini juga kita lihat dan belum mencapai target 570. Jadi masih boleh dipantau apakah dia akan koreksi dulu. Ya, kalau koreksi dulu yang belum punya boleh ikutan masuk, apakah dia akan balik lagi menembus 540-nya atau dia akan langsung naik ke atas menuju 570, bahkan bisa menembus harga high di tanggal 8 Juni yaitu 585 atau 585. Ini juga masih bagus, close sama dengan EMA 100 dan juga di atas EMA 10, 20 dan 30. Masih boleh dipantau untuk WSKT. Yang sudah punya jangan lupa untuk stop loss-nya, trading plan-nya jangan lupa ya teman-teman ya. Untuk stop loss-nya dan juga targetnya, saya ingatkan lagi, trading dengan trading plan itu lebih tenang. Jadi teman-teman kalau udah kena stop loss ya udah cari saham yang lain. Atau kalau naik target ya beruntung, berarti Anda sudah cuan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham PTPP. Ya, PTPP hari ini pun menguat, sempat menyentuh target, bahkan menembus target 970 ya, tapi belum mencapai target 980. Ini juga masih ada target lagi 980. Sorry. Ya, 980 ini belum sampai kena. Kita lihat aja. Tapi hari ini PTPP close di atas EMA 100 ya, di atas EMA 100 yaitu 950. Tapi kalau misalkan besok dia turun lagi atau menembus EMA 100 ya, tunggu aja. Atau paling tidak dia masih bisa bertahan di atas 935, ini masih bagus. Tapi kalau misalkan turun lagi ya tunggu dulu kalau teman-teman yang belum punya ya. Tapi kalau udah punya silakan untuk trading plan-nya, stop loss-nya di berapa dan targetnya di berapa. Sama juga dengan saham-saham karya-karya yang lain, ini juga masih bagus untuk diperhatikan.
Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Wika dulu ya. Wika. Ya, Wika juga demikian. Bahkan sempat menyentuh harga 995 ya. Yaitu harga target. Jadi target 980 tercapai, 985 pun sempat disentuh, tapi nggak sempat di breakout, cuma disentuh aja. Dan sempat menembus EMA 100. Nah, sayangnya close-nya masih di bawah, ya masih boleh dipantau besok. Minggu depan, besok kita libur ya. Di minggu depan, perdagangan minggu depan, apakah dia akan lanjut atau dia akan koreksi atau sideways dulu. Ini juga masih boleh dipantau, mengingat saham-saham yang lain karya-karya juga mulai bergerak. Menarik untuk diperhatikan untuk di minggu depan. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu ACST. Ya, ACST ini juga sudah lama ya, sudah lama turun. Belum sempat naik-naik ya, mengingat saham-saham konstruksi sudah mulai bergerak juga. ACST biasanya suka ikutan. Nah, hari ini dia naik menguat 2,41% dan close di atas EMA 10, 20, dan 30. Mudah-mudahan ini pertanda bagus kalau dia bisa breakout harga 171 dan juga bisa menembus harga close tertinggi di tanggal 9 Juni 178 dan bisa menembus high-nya juga. Ini jadi resisten berikutnya nih 185. Kalau bisa tembus, bahkan bisa tembus EMA 181. Ini akan cukup bagus. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi ke atas ya, karena mengingat saham ini sudah downtrend cukup lama. Sangat lama mungkin ya. Sempat naik tapi turun, naik turun lagi, tapi ini mudah-mudahan ini momentum yang bagus untuk ACST ya. Jangan lupa kalau misalnya mau masuk ini teman-teman juga harus lihat stop lossnya di mana ya. Kalau saya mungkin pakai 158, jadi di bawahnya berapa tik, silakan teman-teman pikirkan kira-kira mau berapa tik di bawahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya preferensi yang berbeda, mungkin mau pakai harga low-nya dia atau ya ini juga boleh. Silakan saja. Oke. Jadi untuk ACST hari ini bagus, bisa close di atas EMA 10, 20, 30. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus 171, 178, dan 185. Atau minimal dia mau sideways dulu juga. Ya kita lihat aja. Tapi closing hari ini bagus untuk ACST. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham WG. Nah, WG hari ini dia breakout top box ya. Breakout top box 182 dan berhasil close di atasnya. Juga berhasil close di atas EMA 100, 10, 20, dan 30. Tinggal EMA 200-nya. Dan juga targetnya berikut. Targetnya sudah sempat ditembus ini ya. Harga 186 ya, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. Masih boleh dipantau apakah dia akan bergerak naik lagi sama dengan saudara-saudaranya yang lain, saham karya-karya. Kita lihat aja. Jadi teman-teman banyak pilihan nih untuk saham-saham yang konstruksi. Jadi kalau misalnya nggak dapat yang satu, tinggal lihat yang lain apakah masih ikut jalan juga atau enggak. Ya, jadi untuk WG juga bagus closingnya di atas EMA 10, 20, 30 dan juga EMA 100. Jangan lupa untuk trading plan-nya, stop loss-nya juga jangan dilupakan. Ya, supportnya terkuat ada di 172. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya, yaitu Dewa. Ini bukan band ya, ini saham Dewa. Ya, Dewa sebelumnya kemarin tuh sempat turun sampai dengan EMA 30 ya. Tapi hari ini pun opennya memang gap down open, tapi dia open di EMA 20. Ya, di EMA 20 tapi menguat lagi 3,39%. Mudah-mudahan ini pertanda bagus untuk Dewa. Bisa lanjut lagi menembus high sebelumnya itu di tanggal 16 Juni. Kalau bisa tembus ini akan sangat bagus pergerakan Dewa, karena mengingat Dewa juga masih murah nih. Mudah-mudahan bisa tembus ke 67 dan juga bisa ke 74. Kita tunggu aja pergerakannya, apakah dia mau lanjut lagi atau akan balik lagi ke bawah. Nah, untuk closing hari ini bagus di atas EMA 10, 20, 30, 100, dan 200. Mudah-mudahan yang masih hold Dewa
yang beli di tanggal 15 Juni masih hold. Siapa tahu Dewa mau lanjut lagi ke atas. Jangan lupa stop lossnya ya. Jadi mesti hati-hati juga kalau misalkan dia turun ke bawah harga 57 kalau yang udah punya. Tapi kalau yang belum punya ya boleh dijadikan stop loss. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Jcon. Ya, Jcon di sesi 2 ini saya lihat sempat menguat ya, cuman memang transaksinya nggak terlalu besar. Mungkin sekitar 2 miliar ya kalau nggak salah tadi saya lihat. Kita lihat aja apakah dia bisa menembus high di tanggal 3 Juni. Kalau bisa ya bagus. Tinggal lihat apakah besok dia di minggu depan ini dia akan ramai pengunjung atau enggak. Karena juga Jcon ini cukup volatile ya. Jadi mesti agak hati-hati juga. Kalau udah naik kadang-kadang suka turun. Jadi teman-teman bisa lihat banyak rambut-rambutnya juga ini, banyak jarum-jarumnya. Jadi mesti hati-hati untuk mau masuk di saham ini. Jangan lupa targetnya dan juga stop lossnya. Oke, ini untuk Jcon. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu SMBR. Ya, SMBR hari ini open gap up, tapi close-nya turun ke bawah sama dengan harga close kemarin. Sempat menyentuh EMA 30 tapi menguat lagi ya, mudah-mudahan ini hanya retest support, mudah-mudahan masih kuat, tapi volume jualannya lebih besar dari kemarin ya, mudah-mudahan aja di sideways dulu, atau ya kita nggak tahu ya market yang mengarahkan pergerakannya, apakah dia akan langsung menembus EMA 100 ya, karena ini sempat menyentuh juga EMA 100-nya di harga 530 tapi nggak kuat bertahan, dia turun lagi. Ini untuk SMBR. Jadi masih boleh dipantau apakah dia bisa mencapai harga close tertinggi di tanggal 30. Kita lihat aja, yaitu 540. Untuk stop lossnya juga jangan lupa ya, kalau mau masuk saham ini, jadi mesti diperhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham SMGR. Ya, SMGR ini kita masih ikutin terus ya. Setelah kemarin dia close menguat 2,1%, hari ini pun menguat lagi 4,45% dan bisa breakout top box 7.450 dan bahkan bisa menembus EMA 200. EMA 200 ada di 7.500 dan close di 7.550. Ini bagus. Mudah-mudahan bisa ke target berikutnya yaitu di 8.125. Yang sudah punya, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham BEPS. Ya, BEPS sempat menguat, hari ini menguat cukup tinggi, tapi close-nya di harga 4.400 ya. Sayangnya belum bisa close di atas EMA 100, 10, di 10, EMA 100 dan 30. Hari ini dia close di atas EMA 10 dan 20 ya. Masih boleh dipantau. Terlihat sudah mulai bergerak naik walaupun sedikit. Dia hari ini bisa close juga di atas high sebelumnya. Bahkan ini teman-teman bisa lihat di sini banyak rambut-rambut ini ya. Nah, sayangnya dia belum bisa tembus harga high di tanggal 15 Juni ya. Atau di tanggal ini sebentar, di tanggal 17 Juni juga. Satu tick di bawahnya. Kita tunggu aja apakah dia berhasil menembus ya. Ya, ini sekarang top boxnya adalah di 4.410. Dia close di bawahnya ya, di 4.400. Satu tick. Jadi tunggu aja, sayang sekali dia nggak bisa close di atas top box hari ini, bahkan di atas EMA 100. Mudah-mudahan besok bisa naik lagi menuju target berikutnya di 4.640. Oke, BEPS masih bergerak di bawah, masih merayap-rayap. Apakah mau ikut juga dengan saham-saham semen atau saham infrastruktur? Ya, tinggal kita lihat aja. Oke, mungkin sampai segini dulu untuk video yang ketiga sampai dengan BEPS ya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada video-video yang lain yang akan segera saya upload.
Buat yang baru bergabung, selamat datang dan juga jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan buat teman-teman, jika video ini membantu buat teman-teman, jangan lupa untuk like-nya dan juga share ke yang lain. Mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.